Halo teman-teman, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan teman kita ya. Pertanyaan teman kita di komentar. Jadi pertanyaannya kayak gini teman-teman. Kalau memindah AC saat mau dipasang, apa harus divakum lagi pipa AC-nya Pak? Nah, jadi proses vakum itu dilakukan saat pemasangan AC ya, pemasangan, ingat. Jadi saat pemasangan, dan pemasangan ini ya mau itu unit baru, mau itu unit second atau bekas, itu wajib dilakukan vakum ya, proses pemakuman. Jadi kalau misalkan AC teman-teman pada saat pasang nih, waktu pasang divakum ya. Nah, terus mau dipindahkan ke tempat baru. Nah, di tempat baru mau dipasang lagi ya. Nah, itu wajib divakum lagi karena kan proses vakum ini saat pasang ya, saat pasang. Jadi jangan berpikir bahwa vakum itu cuma sekali, enggak. Jadi gini teman-teman, vakum itu tujuannya untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam pipa, instalasi pipa. Pada saat belum dipasang itu kan pipa itu kita connect indoor outdoor, itu artinya ada udara kejebak ya. Nah, lalu setelah pipa itu AC itu dilepas, pipanya dilepas, artinya ada udara lagi terjebak lagi dalam pipa itu pada saat pasang tempat baru ya. Nah, itu wajib dikeluarkan lagi udara itu. Contohnya kayak gini teman-teman. Nah, misalkan gini, ini AC udah terpasang ya, contohnya ini cuma contoh ya. AC sudah terpasang. Nah, di dalam pipa ini kan ada udara kejebak pada saat kita connect. Nah, ini kan ada namanya pipa kan bolong, ada volume di dalamnya. Nah, artinya di volume ini diisi oleh udara ya. Nah, pada saat dipasang, dikonek gini, setelah pipa tersambung dari indoor, outdoor, terkonek, artinya ada udara kejebak ya. Nah, udara inilah yang kita vakum, yang kita sedot ya. Nah, kita lakukan proses vakum ya seperti ini. Alat vakum ini nyedot ya, nyedot. Nah, pipa kecil ini sama pipa gede ini, pipa 1 ini sama pipa 2 ini tersambung teman-teman. Jadi kalau dari sini itu nyambung ke evap indoor itu. Jadi kalau kita tiup dari ujung sini, maka udara keluar dari sini ya, ujung sini. Nah, ini divakum, ini posisi tertutup ya, si nipple freon ini. Jika kita sedot dari sini, pipa ini, artinya udara yang di sini juga kesedot. Nah, harus dibersihkan. Nah, pada saat pemasangan di tempat baru lagi, pipa udah pasti dibongkar ya, dibongkar ini. Dibongkar, pasang tempat baru lagi, sama prosesnya divakum lagi teman-teman. Vakum lagi ya. Jadi pemakuman itu nggak ngelihat unit second maupun unit baru, dan nggak cuman sekali pada saat pasang pertama
dipakum terus pasang kedua nggak usah dipakum, waktu pertama kan udah dipakum. Enggak, itu salah teman-teman. Jadi ingat bahwa proses vakum itu dilakukan saat pemasangan. Jadi mau pindah berapa kali, mau pindah 2 kali 3 kali, ya saat pasang ya berarti vakum lagi ya, vakum lagi. Kenapa wajib divakum ya tadi? Karena pada saat pemasangan itu ada udara yang terjebak ya, udara yang terjebak di dalam instalasi itu. Nah, udara itu kalau dikumpulin volumenya besar ya, banyak ya, udaranya banyak karena EPAP itu kan panjang. Kalau dilempengin EPAP itu pipanya itu yang indoor itu kalau dilurusin dilempengin itu panjang. Jadi volume udara banyak, belum lagi di pipa, udara yang kejebak di pipa. Nah, udara ini kalau nggak dibuang ya, lama-lama dia akan berubah jadi uap air, lalu berubah jadi air. Nah, air ini akan ikut bersirkulasi bersama dengan freon. Dia muter, akhirnya terkontaminasi dengan si olinya terkontaminasi dengan air ini. Nah, oli kompresor yang terkontaminasi dengan air atau bercampur dengan air, oli ini akan berubah menjadi kayak jelly ya, kental kayak jelly gitu. Akhirnya dia ngendap di bawah dan nggak bisa melumasi, si oli ini nggak bisa melumasi kompresor. Akhirnya kompresor aus, rusak kayak cepat panas. Lalu ini efeknya ya, efek nggak divakum. Lalu si EPAP ini akan kemasukan angin ya, EPAP yang di indoor itu. Jadi sebagian diisi freon, sebagian diisi udara, akhirnya nggak dingin. Itu efeknya. Lalu biasanya AC yang nggak divakum itu di indoornya itu akan mengeluarkan suara yang berdesis, berisik ya, gemuruh di dalam indoor itu, karena yaitu suara udara. Jadi kayak gimana sih, kayak perut kita kemasukan angin, kembung, blebek, nggak enak kan, blebek kayak gitu. Bayangin kita aja masuk angin, perut kita keisi angin ya. Jadi sebagian makanan, sebagian angin. Terus kalau angin itu dia blebek gitu dari perut, itu nggak enak ya. Sama kayak AC kayak gitu ya teman-teman. Itu dinginnya. Lalu kalau AC nggak divakum itu dinginnya itu nggak maksimal teman-teman, nggak akan maksimal. Karena ya sebagian diisi udara ya. Nah, kalau misalkan kemasukan angin, dinginnya nggak maksimal, efeknya apa? Efeknya ya pemakaian listrik kita akan jadi boros teman-teman. Karena apa? Karena misalkan jika divakum itu dalam waktu 5 menit, suhu yang kita inginkan di ruangan itu udah tercapai ya. Nah, karena dia ini nggak divakum terus kemasukan angin, akhirnya si AC ini untuk kemampuannya untuk mendinginkan ruangan itu lebih lama, butuh waktu 10 menit, paling nggak 10 menit. Nah, artinya kompresor itu bekerjanya lebih lama ya, lebih lama. Jadi pemakaian listrik kalau lebih lama itu ya lebih banyak ya, konsumsi listriknya lebih banyak. Jadi penting sekali si proses vakum ini. Lalu kalau nggak divakum, banyak sih nggak divakum itu dari garansi aja nggak berlaku ya. Garansi kalau misalkan pemasangan baru ya, pemasangan baru, karena pabrikan itu mewajibkan semua unit AC itu divakum ya. Apalagi sekarang itu unit AC itu sudah pakai freon jenis R32 R410, itu udah pasti ya, freonnya R32 R410. Dan olinya itu kalau R32 R410 itu jenis olinya itu oli sintetis ya, sintetik. Jadi oli sintetik ini emang tidak toleransi terhadap air, terhadap uap air ya. Nah, kalau oli sintetis ini kena air, kena uap air, itu udah pasti rusak, cepat rusak. Apalagi tadi apa? Kalau memindahkan AC saat mau dipasang, apa harus divakum lagi pipanya? Ya, jadi jawabannya ya harus divakum lagi si pipa AC-nya. Pipa AC indoor AC ya, jadi wajib divakum lagi, vakum ulang.
jangan nggak divakum, sama aja kalau nggak divakum. Jadi proses vakum ini nggak melihat unit baru, nggak melihat unit second. Jadi proses vakum ini saat pasang, mau itu unit baru mau itu unit second, saat pemasangan AC itu divakum ya, wajib divakum. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan teman kita yang nanya tadi, siapa lupa namanya, Blue White kalau nggak salah namanya, mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, AC saya jelaskan lagi, AC yang divakum itu bisa awet teman-teman, bisa awet puluhan tahun karena olinya nggak rusak ya, olinya masih bagus terus. Tapi kalau misalkan nggak divakum itu paling nggak pemakaian, helikopter lewat, paling nggak itu setahun 2 tahun kompresornya udah loyo teman-teman, karena ya olinya rusak jadi nggak mampu untuk melumasi komponen yang ada di dalam kompresor itu ya. Oke, terima kasih ya.